Halo semuanya, selamat datang di podcast Jisya. Nah, podcast tempat kita kali ini tuh ngobrolin tentang hal-hal yang sering numpuk di kepala orang, tapi jarang kita omongin ke orang lain. Yes, gue Jihan di sini bareng Vinza. Topik kali ini agak serius, tapi penting banget nih. Kita mau ngomongin soal toxic relationship. Hubungan yang kelihatannya cinta, tapi ternyata menyakitkan. Iya Han, benar banget. Banyak orang yang gak sadar kalau mereka ada di hubungan yang gak sehat. Mungkin karena sudah terlalu lama atau karena mereka pikir namanya juga sayang, pasti ada sakitnya. Padahal ada bedanya ya antara konflik biasa dalam hubungan dan hubungan yang benar-benar toksik. Menurut lo, toxic relationship tuh kayak gimana sih? Menurut gue ya, toxic relationship itu kayak istilah itu untuk hubungan yang tidak sehat secara emosional maupun mental, bahkan kadang fisik. Terus juga hubungan ini bisa terjadi antara pasangan, teman, keluarga, ataupun rekan kerja. Menurut kamu sih ciri-ciri toxic relationship itu kayak gimana? Menurut gue sih kayak yang paling sering muncul tuh manipulasi emosional. Misalnya pasangan tuh sering bikin kita kayak merasa bersalah terus bahkan dikit-dikit tuh kita nggak salah, terus juga kadang bahkan kita yang disalahin malahan. Iya, gaslighting itu ya. Kalau ngomong aku sedih, kamu marah-marah terus dia bales, kamu lebay, itu cuma bercanda. Ujung-ujungnya lo ragu sama perasaan lo. Bener sih, lama-lama gue jadi takut ngomong, takut salah, bahkan gue takut ditinggal. Terus juga nggak bisa jadi diri sendiri. Gue pernah punya temen yang pacarnya ngelarang dia nongkrong sama sahabat cowoknya, padahal teman dari kecil, katanya demi menjaga perasaan, tapi ternyata si cowoknya sendiri masih chattingan sama mantannya. Gitu-gitu kan udah warning banget. Banget woi. Terus juga toxic relationship itu sering ditutupi dengan kata aku sayang kamu, makanya larang ini itu. Padahal cinta itu nggak ngurung, tapi itu ngedukung. Nah, tapi kenapa ya banyak yang tetap bertahan padahal udah jelas nggak sehat? Karena itu ketakutan Han, dia itu. Terus juga dia itu pasti takut sendirian, terus takut nggak ketemu orang lain, kayak orang lain yang mau sama dia itu kayak nggak mungkin gitu loh. Terus juga atau merasa harga dirinya udah diremuk, jadi bingung mau mulai dari mana lagi, jadi makanya dia begitu. Padahal keluar dari hubungan yang toksik, keluar dari hubungan yang nyakitin itu bukan berarti gagal, tapi justru bentuk keberanian ya kan? Setuju banget. Kadang yang kita butuhin itu bukan jawaban, tapi keberanian buat bertanya ke diri sendiri, emang aku bahagia di hubungan ini? Dan kalau jawabannya enggak, itu udah cukup valid buat kita evaluasi semuanya. Buat temen-temen yang lagi dengerin, kalau kalian ngerasa hubungan kalian bikin cemas terus, ngeraguin diri sendiri, atau bahkan ngerasa terjebak, itu tanda buat kalian harus bicara dan cerita ke orang yang dipercaya. Jangan diem aja, cari bantuan dan jangan disimpan sendiri. Tapi nggak semua orang mau cerita tentang hal itu. Contohnya kayak temen gue nih, dia tuh sukanya ngeluh terus ke gue, tapi nggak pernah mau cerita sampai di suatu hari dia udah kelihatan capek banget nih, kayak orang yang benar-benar udah capek hidup, terus tetap nggak mau cerita sama gue. Menurut lo gimana? Menurut gue wajar sih, cuma ya nggak semua orang bisa ngungkapin apa yang dia lagi rasain. Cuman menurut gue nih ya, jangan dipendam sendiri. Sebaiknya cerita ke orang terdekat biar nggak terlalu stres. Jangan dipendam sendiri intinya sih. Terus toxic relationship juga bukan akhir dari segalanya. Kamu layak dicintai dengan sehat, bukan dengan tekanan. Iya, benar banget Han. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat bahwa cinta itu harusnya menumbuhkan, bukan melukai. Dan kalau kamu butuh teman bicara, kamu nggak sendiri. Kita semua pernah rapuh, tapi kamu bisa pulih. Oke, terima kasih telah mendengarkan teman bicara. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.